Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarni Dato dengan NPM 027723112225. Saya mahasiswa dari Universitas Khairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terkait menganalisis akuisisi bertahap dan kehilangan kontrol. Lanjut saja pada pengertiannya. Di sini pengertian akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain sehingga perusahaan mengakuisisi memperoleh kendali atas perusahaan yang diakuisisi. Tujuannya itu memperluas pasar, yang adalah akuisisi memungkinkan perusahaan memasuki wilayah atau segmen pasar baru dengan lebih cepat tanpa harus membangun usaha dari awal. Yang kedua, meningkatkan keuntungan dengan bertambahnya pelanggan, aset, dan sumber pendapatan perusahaan berpotensi memperoleh laba yang besar. Yang ketiga, mengurangi persaingan, yaitu akuisisi terhadap perusahaan pesaing dapat mengurangi jumlah kompetitor sehingga posisi perusahaan di pasar menjadi lebih kuat. Yang keempat, memperluas teknologi baru, yaitu perusahaan memperoleh teknologi inovasi atau keahlian yang dimiliki perusahaan target untuk meningkatkan daya saing bisnis. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi operasional. Penggabungan sumber daya sistem dan proses bisnis dapat mengurangi biaya operasional serta meningkatkan produktivitas perusahaan. Pengertian akuisisi terhadap akuisisi bertahap. Step acquisition adalah proses memperoleh pengendalian atas perusahaan lain melalui beberapa tahap pembelian saham yang dilakukan secara bertahap dalam periode tertentu. Masuk pada karakteristiknya, yaitu kepemilikan meningkatkan secara bertahap, yaitu perusahaan membeli saham perusahaan lain secara bertahap dalam beberapa transaksi, bukan sekaligus. Yang kedua, awalnya tidak memiliki kendali, yang dimana pada awal jumlah saham yang dimiliki belum cukup untuk mengendalikan kebijakan perusahaan yang diinvestasikan. Yang ketiga, pada tahap tertentu memperoleh kendali adalah setelah kepemilikan mencapai tingkat tertentu, perusahaan memperoleh hak untuk mengendalikan aktivitas dan keputusan penting perusahaan tersebut. Yang keempat, wajib melakukan pengukuran kembali investasi sebelumnya, yang dimana ketika kendali diperoleh, investasi yang telah dimiliki sebelumnya harus dinilai kembali berdasarkan nilai wajarnya dan selisihnya diakui dalam laba rugi. Ilustrasi akuisisi bertahap, contohnya PT Alfa membeli saham PT Beta tahun 2022 sama dengan 20%, tahun 2023 sama dengan 15%, tahun 2024 sama dengan 30%, maka total kepemilikannya itu sama dengan 65%. Pada tahun 2024, PT Alfa memperoleh pengendalian atas PT Beta sehingga transaksi tersebut dikategorikan sebagai akuisisi bertahap. Konsep pengendalian, yaitu pengendalian adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas guna memperoleh manfaat dari aktivitasnya. Masuk pada indikator pengendaliannya itu, yang pertama, kepemilikan suara mayoritas lebih dari 50%. Nah, perusahaan memiliki lebih dari 50% hak suara sehingga dapat mempengaruhi keputusan kepentingan dalam perusahaan. Yang kedua, hak menunjuk direksi. Perusahaan memiliki kewenangan untuk memilih atau mengganti anggota direksi yang mengelola perusahaan. Yang ketiga, hak menentukan kebijakan perusahaan. Perusahaan dapat menetapkan kebijakan strategi, keuangan, dan operasional yang akan dijalankan. Yang keempat, kemampuan pengendalian aktivitas relevan. Perusahaan mampu mengarahkan aktivitas utama yang paling memengaruhi kinerja dan keuntungan perusahaan.
yang dimana tanpa pengendalian perusahaan belum dapat mengonsolidasikan laporan keuangan. Akuntansi akuisisi bertahap. Akuntansi akuisisi bertahap ketika pengendalian yang diperoleh itu terdapat 5, yang dimana yang pertama mengukur kembali investasi lama pada nilai wajar, yang dimana investasi yang telah dimiliki sebelumnya dinilai kembali berdasarkan harga pasar atau nilai wajarnya saat pengendalian diperoleh. Yang kedua, mengikuti keuntungan atau kerugian yang relevan, yang revolusi, yang dimana selisih antara nilai buku investasi lama dan nilai wajarnya dicatat sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, mengukur nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi, yang dimana seluruh aset dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi dinilai kembali sesuai nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Yang keempat, menghitung goodwill. Goodwill dihitung sebagai selisih lebih antara harga peroleh yang diperoleh investasi dengan nilai wajar aset neto yang diperoleh. Yang terakhir, menyusun laporan keuangan konsolidasian, yang dimana setelah memperoleh kendali perusahaan induk dan anak, menyusun laporan keuangan gabungan yang menggambarkan kondisi keuangan sebagai satu entitas ekonomi. Pengukuran kembali investasi yang sebelumnya, yaitu sebelum memperoleh kendali investasi biasanya dicatat menggunakan metode ekuitas dan nilai wajar. Ketika kendali diperoleh, nilai investasi lama harus diukur kembali pada nilai wajarnya. Selisih antara nilai buku dan nilai wajar diakuisisi sebagai laba atau rugi. Goodwill dalam akuisisi bertahap, yaitu goodwill merupakan kelebihan antara harga perolehan ditambah nilai wajar kepentingan non-pengendali dan ditambah nilai wajar investasi sebelumnya, dikurangi nilai wajar aset neto teridentifikasi. Goodwill yang mencerminkan terdapat reputasi perusahaan, di mana citra dan nama baik perusahaan yang membuatnya dipercaya oleh pelanggan, investor, dan masyarakat. Yang kedua, loyalitas pelanggan, kesetiaan pelanggan untuk terus menggunakan produk atau jasa perusahaan dalam jangka panjang. Yang ketiga, merek dagang, identitas atau nama merek yang memiliki nilai dan dikenal luas sehingga memberikan keunggulan komprehensif. Keempat, potensi keuntungan masa depan, yang dimana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan pertumbuhan bisnis yang lebih besar dari masa mendatang. Contoh perhitungan goodwill, yang dimana misalkan harga pembelian tambahan sama dengan 800 juta rupiah, nilai wajar investasi lama sama dengan 500 juta rupiah, KNP sama dengan 300 juta rupiah, aset neto teridentifikasi 1.400.000 rupiah, dan goodwill yang dimana perhitungannya itu 800 juta ditambah 500 juta ditambah 300 juta dikurangi 1.400.000, dimana hasilnya 200 juta. Goodwill yang diakui sama dengan 200 juta. Keuntungan akuisisi bertahap itu yang dimana bagi perusahaan terdapat risiko investasi lebih rendah. Perusahaan dapat mengurangi risiko kerugian karena investasi dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus dalam jumlah besar. Fleksibilitas pengembalian keputusan, yang dimana perusahaan memiliki waktu untuk menilai kondisi bisnis sebelum memutuskan menambah kepemilikan atau memperoleh kendali penuh. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan dan besar sekaligus.
Dana yang dibutuhkan dapat dikeluarkan secara bertahap sehingga tidak terlalu membebani kondisi keuangan perusahaan. Yang kelima, dapat mengevaluasi kinerja target terlebih dahulu. Perusahaan dapat mengamati kinerja prospek dan kondisi perusahaan target sebelum melakukan akuisisi lebih lanjut. Terdapat juga bagi investor. Bagi investor itu terdapat dua, yang dimana memberikan informasi lebih transparan. Informasi dapat melihat secara jelas proses peningkatan kepemilikan dan dampaknya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua itu mempermudah analisis strategi ekspansi, yang dimana investor dapat menilai bagaimana perusahaan mengembangkan bisnisnya melalui akuisisi dan apakah strategi tersebut berpotensi meningkatkan kinerja perusahaan di masa depan. Tantangan akuisisi yang bertahap. Di sini terdapat 5 tantangan akuisisi. Yang pertama itu terdapat penilaian nilai wajar yang kompleks, yang menetapkan nilai wajar aset, liabilitas, dan investasi seringkali merupakan analisis serta estimasi yang mendalam sehingga cukup rumit. Yang kedua, perhitungan goodwill yang rumit. Goodwill dihitung dari beberapa komponen seperti harga perolehan, investasi sebelumnya, dan nilai aset neto, sehingga membutuhkan ketelitian tinggi. Yang ketiga, risiko salah saji laporan keuangan, yang dimana kesalahan dalam pengukuran nilai wajar atau perhitungan goodwill dapat menyebabkan informasi dalam laporan keuangan menjadi tidak akurat. Yang keempat, perubahan kondisi pasar. Perubahan ekonomi, harga saham, atau kondisi industri dapat mengurangi nilai perusahaan yang diakuisisi dan hasil akuisisi itu sendiri. Yang terakhir, sulit menentukan waktu perolehan kendali, yang dimana dalam akuisisi terdapat perusahaan harus menentukan secara tepat kapan pengendalian benar-benar diperoleh, karena hal ini mempengaruhi perlakuan akuntansi yang digunakan. Yang ketiga, akuisisi oleh pihak lain. Pihak lain membeli saham dalam jumlah besar sehingga memperoleh kendali yang sebelumnya dimiliki perusahaan induk. Perusahaan hak suara. Yang terakhir, perusahaan hak suara. Perusahaan perjanjian atau hak suara pemegang saham dapat mengurangi kemampuan perusahaan induk untuk mengendalikan perusahaan anak. Indikator kehilangan kontrol, yaitu suatu entitas dianggap kehilangan kontrol apabila penghentian konsolidasi laporan keuangan perusahaan anak tidak lagi digabungkan ke dalam laporan keuangan induk, pengakuan laba atau rugi pelepasan, selisih antara nilai pelepasan dan nilai tercatat investasi diakui sebagai laba atau rugi, pengukuran kembali investasi tersisa. Jika masih memiliki sebagian saham investasi tersebut, dinilai kembali berdasarkan nilai wajarnya. Penghapusan aset dan liabilitas anak perusahaan. Seluruh aset dan kewajiban perusahaan anak dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasi. Perlakuan akuntansi kehilangan kontrol. Ketika kehilangan kontrol, maka penghapusan aset dan liabilitas anak, seluruh aset dan kewajiban perusahaan anak yang sebelumnya dikonsolidasikan harus dilakukan. Menghapus kepentingan non-pengendali atau KNP. Saldo kepentingan non-pengendali yang terkait dengan perusahaan anak juga harus dihapus. Mengakui nilai wajar investasi yang masih dimiliki. Jika masih terdapat kepemilikan saham, nilainya diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal kehilangan kontrol. Menghitung laba atau rugi pelepasan, yaitu perusahaan menghitung keuntungan atau kerugian yang timbul akibat kehilangan pengendalian. Menghentikan proses konsolidasi, yaitu
Sejak tanggal kehilangan kontrol, perusahaan anak tidak lagi disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi. Contoh kehilangan kontrol itu seperti PT Induk memiliki 80% saham PT Anak, kemudian PT Anak menjual 40% kepemilikannya, dan kepemilikannya tersisa menjadi 40% karena tidak lagi memiliki pengendalian. Maka PT Induk kehilangan kontrol atas PT Anaknya itu pada investasi yang tersisa dicatat sebagai investasi biasa atau investasi asosiasi. Tercatat arus kas dari hasil penjualan saham. Uang yang diterima dari penjualan saham perusahaan anak dicatat sebagai arus kas masuk dalam laporan arus kas perusahaan. Risiko auditor perlu memperhatikan, yaitu hal yang pertama diperhatikan itu ketepatan penentuan tanggal akuisisi. Auditor harus memastikan tanggal ketika pengendalian diperoleh telah ditetapkan dengan benar karena menjadi dasar pencatatan akuisisi. Yang kedua, penilaian nilai wajar aset dan liabilitas. Auditor memeriksa apakah aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi telah dinilai sesuai nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Yang tiga, perhitungan goodwill. Auditor memastikan goodwill dihitung dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang keempat, pengakuan laba atau rugi pelepasan. Auditor menilai apakah keuntungan atau kerugian akibat kehilangan kontrol telah dihitung dan dicatat secara tepat. Yang terakhir, pengungkapan dalam catatan laporan keuangan. Auditor memastikan seluruh informasi penting terkait akuisisi atau kehilangan kontrol telah digunakan secara lengkap dan transparan dalam catatan atas laporan keuangan. Kesimpulannya, akuisisi bertahap adalah proses memperoleh kendali melalui pembelian saham secara bertahap. Saat kendali diperoleh, investasi sebelumnya harus diukur kembali pada nilai wajar. Goodwill dihitung berdasarkan kombinasi harga perolehan investasi sebelumnya dan kepentingan non-pengendali. Kehilangan kontrol terjadi ketika perusahaan induk tidak lagi mampu mengendalikan entitas anak. Kehilangan kontrol mengakibatkan penghentian konsolidasi serta pengakuan laba atau rugi pelepasan. Kedua transaksi tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kualitas dan kewajaran laporan keuangan konsolidasian. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarni Dato dengan NPM 022723112225. Saya mahasiswa dari Universitas Khairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terkait menganalisis akuisisi bertahap dan kehilangan kontrol. Lanjut saja pada pengertiannya. Di sini pengertian akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain sehingga perusahaan mengakuisisi memperoleh kendali atas perusahaan yang diakuisisi. Tujuannya itu memperluas pasar, yang adalah akuisisi memungkinkan perusahaan memasuki wilayah atau segmen pasar baru dengan lebih cepat tanpa harus membangun usaha dari awal. Yang kedua, meningkatkan keuntungan dengan bertambahnya pelanggan, aset, dan sumber pendapatan. Perusahaan berpotensi memperoleh laba yang besar. Yang ketiga, mengurangi persaingan, yaitu akuisisi terhadap perusahaan pesaing dapat mengurangi jumlah kompetitor sehingga posisi perusahaan di pasar menjadi lebih kuat. Yang keempat, memperluas teknologi baru, yaitu perusahaan memperoleh teknologi inovasi atau keahlian yang dimiliki perusahaan, target untuk meningkatkan daya saing bisnis. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi operasional. Penggabungan sumber daya sistem dan proses bisnis dapat mengurangi biaya operasional serta meningkatkan produktivitas perusahaan. Pengertian akuisisi terhadap akuisisi bertahap. Step acquisition adalah proses memperoleh pengendalian atas perusahaan lain melalui beberapa tahap pembelian saham yang dilakukan secara bertahap dalam periode tertentu. Masuk pada karakteristiknya, yaitu kepemilikan meningkatkan secara bertahap, yaitu perusahaan membeli saham perusahaan lain secara bertahap dalam beberapa transaksi, bukan sekaligus. Yang kedua, awalnya tidak memiliki kendali, yang dimana pada awal jumlah saham yang dimiliki belum cukup untuk mengendalikan kebijakan perusahaan yang diinvestasikan. Yang ketiga, pada tahap tertentu memperoleh kendali adalah setelah kepemilikan mencapai tingkat tertentu, perusahaan memperoleh hak untuk mengendalikan aktivitas dan keputusan penting perusahaan tersebut. Yang keempat, wajib melakukan pengukuran kembali investasi sebelumnya, yang dimana ketika kendali diperoleh, investasi yang telah dimiliki sebelumnya harus dinilai kembali berdasarkan nilai wajarnya dan selisihnya diakui dalam laba rugi. Ilustrasi akuisisi bertahap, contohnya PT Alfa membeli saham PT Beta tahun 2022 sama dengan 20%, tahun 2023 sama dengan 15%, tahun 2024 sama dengan 30%, maka total kepemilikannya itu sama dengan 65%. Pada tahun 2024, PT Alfa memperoleh pengendalian atas PT Beta sehingga transaksi tersebut dikategorikan sebagai akuisisi bertahap. Konsep pengendalian, yaitu pengendalian adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas guna memperoleh manfaat dari aktivitasnya. Masuk pada indikator pengendaliannya itu, yang pertama, kepemilikan suara mayoritas lebih dari 50%. Nah, perusahaan memiliki lebih dari 50% hak suara sehingga dapat mempengaruhi keputusan kepentingan dalam perusahaan. Yang kedua, hak menunjuk direksi. Perusahaan memiliki kewenangan untuk memilih atau mengganti anggota direksi yang mengelola perusahaan. Yang ketiga, hak menentukan kebijakan perusahaan. Perusahaan dapat menetapkan kebijakan strategi, keuangan, dan operasional yang akan dijalankan. Yang keempat, kemampuan pengendalian aktivitas relevan. Perusahaan mampu mengarahkan aktivitas utama yang paling memengaruhi kinerja dan keuntungan perusahaan.
yang dimana tanpa pengendalian perusahaan belum dapat mengonsolidasikan laporan keuangan. Akuntansi akuisisi bertahap. Akuntansi akuisisi bertahap ketika pengendalian yang diperoleh itu terdapat 5, yang dimana yang pertama mengukur kembali investasi lama pada nilai wajar, yang dimana investasi yang telah dimiliki sebelumnya dinilai kembali berdasarkan harga pasar atau nilai wajarnya saat pengendalian diperoleh. Yang kedua mengikuti keuntungan atau kerugian yang relevan, yang revolusi, yang dimana selisih antara nilai buku investasi lama dan nilai wajarnya dicatat sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, mengukur nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi, yang dimana seluruh aset dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi dinilai kembali sesuai nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Yang keempat, menghitung goodwill. Goodwill dihitung sebagai selisih lebih antara harga peroleh yang diperoleh investasi dengan nilai wajar aset neto yang diperoleh. Yang terakhir, menyusun laporan keuangan konsolidasian, yang dimana setelah memperoleh kendali perusahaan induk dan anak, menyusun laporan keuangan gabungan yang menggambarkan kondisi keuangan sebagai satu entitas ekonomi. Pengukuran kembali investasi yang sebelumnya, yaitu sebelum memperoleh kendali investasi biasanya dicatat menggunakan metode ekuitas dan nilai wajar. Ketika kendali diperoleh, nilai investasi lama harus diukur kembali pada nilai wajarnya. Selisih antara nilai buku dan nilai wajar diakuisisi sebagai laba atau rugi. Goodwill dalam akuisisi bertahap, yaitu goodwill merupakan kelebihan antara harga perolehan ditambah nilai wajar kepentingan non-pengendali dan ditambah nilai wajar investasi sebelumnya, dikurangi nilai wajar aset neto teridentifikasi. Goodwill yang mencerminkan terdapat reputasi perusahaan, di mana citra dan nama baik perusahaan yang membuatnya dipercaya oleh pelanggan, investor, dan masyarakat. Yang kedua, loyalitas pelanggan, kesetiaan pelanggan untuk terus menggunakan produk atau jasa perusahaan dalam jangka panjang. Yang ketiga, merek dagang, identitas atau nama merek yang memiliki nilai dan dikenal luas sehingga memberikan keunggulan komprehensif. Keempat, potensi keuntungan masa depan, yang dimana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan pertumbuhan bisnis yang lebih besar dari masa mendatang. Contoh perhitungan goodwill, yang dimana misalkan harga pembelian tambahan sama dengan 800 juta rupiah, nilai wajar investasi lama sama dengan 500 juta rupiah, KNP sama dengan 300 juta rupiah, aset neto teridentifikasi 1.400.000 rupiah, dan goodwill yang dimana perhitungannya itu 800 juta ditambah 500 juta ditambah 300 juta dikurangi 1.400.000, dimana hasilnya 200 juta. Goodwill yang diakui sama dengan 200 juta. Keuntungan akuisisi bertahap itu yang dimana bagi perusahaan terdapat risiko investasi lebih rendah. Perusahaan dapat mengurangi risiko kerugian karena investasi dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus dalam jumlah besar. Fleksibilitas pengembalian keputusan, yang dimana perusahaan memiliki waktu untuk menilai kondisi bisnis sebelum memutuskan menambah kepemilikan atau memperoleh kendali penuh. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan dan besar sekaligus.
Dana yang dibutuhkan dapat dikeluarkan secara bertahap sehingga tidak terlalu membebani kondisi keuangan perusahaan. Yang kelima, dapat mengevaluasi kinerja target terlebih dahulu. Perusahaan dapat mengamati kinerja prospek dan kondisi perusahaan target sebelum melakukan akuisisi lebih lanjut. Terdapat juga bagi investor. Bagi investor itu terdapat dua, yang dimana memberikan informasi lebih transparan. Informasi dapat melihat secara jelas proses peningkatan kepemilikan dan dampaknya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua itu mempermudah analisis strategi ekspansi, yang dimana investor dapat menilai bagaimana perusahaan mengembangkan bisnisnya melalui akuisisi dan apakah strategi tersebut berpotensi meningkatkan kinerja perusahaan di masa depan. Tantangan akuisisi yang bertahap. Di sini terdapat 5 tantangan akuisisi. Yang pertama itu terdapat penilaian nilai wajar yang kompleks, yang menetapkan nilai wajar aset, liabilitas, dan investasi seringkali merupakan analisis serta estimasi yang mendalam sehingga cukup rumit. Yang kedua, perhitungan goodwill yang rumit. Goodwill dihitung dari beberapa komponen seperti harga perolehan, investasi sebelumnya, dan nilai aset neto, sehingga membutuhkan ketelitian tinggi. Yang ketiga, risiko salah saji laporan keuangan, yang dimana kesalahan dalam pengukuran nilai wajar atau perhitungan goodwill dapat menyebabkan informasi dalam laporan keuangan menjadi tidak akurat. Yang keempat, perubahan kondisi pasar. Perubahan ekonomi, harga saham, atau kondisi industri dapat mengurangi nilai perusahaan yang diakuisisi dan hasil akuisisi itu sendiri. Yang terakhir, sulit menentukan waktu perolehan kendali, yang dimana dalam akuisisi terdapat perusahaan harus menentukan secara tepat kapan pengendalian benar-benar diperoleh, karena hal ini mempengaruhi perlakuan akuntansi yang digunakan. Yang ketiga, akuisisi oleh pihak lain. Pihak lain membeli saham dalam jumlah besar sehingga memperoleh kendali yang sebelumnya dimiliki perusahaan induk. Perusahaan hak suara. Yang terakhir, perusahaan hak suara. Perusahaan perjanjian atau hak suara pemegang saham dapat mengurangi kemampuan perusahaan induk untuk mengendalikan perusahaan anak. Indikator kehilangan kontrol, yaitu suatu entitas dianggap kehilangan kontrol apabila penghentian konsolidasi laporan keuangan perusahaan anak tidak lagi digabungkan ke dalam laporan keuangan induk, pengakuan laba atau rugi pelepasan, selisih antara nilai pelepasan dan nilai tercatat investasi diakui sebagai laba atau rugi, pengukuran kembali investasi tersisa. Jika masih memiliki sebagian saham investasi tersebut, dinilai kembali berdasarkan nilai wajarnya. Penghapusan aset dan liabilitas anak perusahaan. Seluruh aset dan kewajiban perusahaan anak dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasi. Perlakuan akuntansi kehilangan kontrol. Ketika kehilangan kontrol, maka penghapusan aset dan liabilitas anak, seluruh aset dan kewajiban perusahaan anak yang sebelumnya dikonsolidasikan harus dilakukan. Menghapus kepentingan non-pengendali atau KNP. Saldo kepentingan non-pengendali yang terkait dengan perusahaan anak juga harus dihapus. Mengakui nilai wajar investasi yang masih dimiliki. Jika masih terdapat kepemilikan saham, nilainya diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal kehilangan kontrol. Menghitung laba atau rugi pelepasan, yaitu perusahaan menghitung keuntungan atau kerugian yang timbul akibat kehilangan pengendalian. Menghentikan proses konsolidasi, yaitu sejak
Sejak tanggal kehilangan kontrol, perusahaan anak tidak lagi disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi. Contoh kehilangan kontrol itu seperti PT Induk memiliki 80% saham PT Anak, kemudian PT Anak menjual 40% kepemilikannya, dan kepemilikannya tersisa menjadi 40% karena tidak lagi memiliki pengendalian. Maka PT Induk kehilangan kontrol atas PT Anaknya itu pada investasi yang tersisa dicatat sebagai investasi biasa atau investasi asosiasi. Tercatat arus kas dari hasil penjualan saham. Uang yang diterima dari penjualan saham perusahaan anak dicatat sebagai arus kas masuk dalam laporan arus kas perusahaan. Risiko auditor perlu memperhatikan, yaitu hal yang pertama diperhatikan itu ketepatan penentuan tanggal akuisisi. Auditor harus memastikan tanggal ketika pengendalian diperoleh telah ditetapkan dengan benar karena menjadi dasar pencatatan akuisisi. Yang kedua, penilaian nilai wajar aset dan liabilitas. Auditor memeriksa apakah aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi telah dinilai sesuai nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Yang tiga, perhitungan goodwill. Auditor memastikan goodwill dihitung dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang keempat, pengakuan laba atau rugi pelepasan. Auditor menilai apakah keuntungan atau kerugian akibat kehilangan kontrol telah dihitung dan dicatat secara tepat. Yang terakhir, pengungkapan dalam catatan laporan keuangan. Auditor memastikan seluruh informasi penting terkait akuisisi atau kehilangan kontrol telah digunakan secara lengkap dan transparan dalam catatan atas laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarni Dato dengan NPM 022723112225. Saya mahasiswa dari Universitas Khairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terkait menganalisis akuisisi bertahap dan kehilangan kontrol. Lanjut saja pada pengertiannya. Di sini pengertian akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain sehingga perusahaan mengakuisisi memperoleh kendali atas perusahaan yang diakuisisi. Tujuannya itu memperluas pasar, yang adalah akuisisi memungkinkan perusahaan memasuki wilayah atau segmen pasar baru dengan lebih cepat tanpa harus membangun usaha dari awal. Yang kedua, meningkatkan keuntungan dengan bertambahnya pelanggan, aset, dan sumber pendapatan. Perusahaan berpotensi memperoleh laba yang besar. Yang ketiga, mengurangi persaingan, yaitu akuisisi terhadap perusahaan pesaing dapat mengurangi jumlah kompetitor sehingga posisi perusahaan di pasar menjadi lebih kuat. Yang keempat, memperluas teknologi baru, yaitu perusahaan memperoleh teknologi inovasi atau keahlian yang dimiliki perusahaan target untuk meningkatkan daya saing bisnis. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi operasional. Penggabungan sumber daya sistem dan proses bisnis dapat mengurangi biaya operasional serta meningkatkan produktivitas perusahaan. Pengertian akuisisi terhadap akuisisi bertahap. Step acquisition adalah proses memperoleh pengendalian atas perusahaan lain melalui beberapa tahap pembelian saham yang dilakukan secara bertahap dalam periode tertentu. Masuk pada karakteristiknya, yaitu kepemilikan meningkatkan secara bertahap, yaitu perusahaan membeli saham perusahaan lain secara bertahap dalam beberapa transaksi, bukan sekaligus.
Yang kedua, awalnya tidak memiliki kendali, yang dimana pada awal jumlah saham yang dimiliki belum cukup untuk mengendalikan kebijakan perusahaan yang diinvestasikan. Yang ketiga, pada tahap tertentu memperoleh kendali adalah setelah kepemilikan mencapai tingkat tertentu, perusahaan memperoleh hak untuk mengendalikan aktivitas dan keputusan penting perusahaan tersebut. Yang keempat, wajib melakukan pengukuran kembali investasi sebelumnya, yang dimana ketika kendali diperoleh, investasi yang telah dimiliki sebelumnya harus dinilai kembali berdasarkan nilai wajarnya dan selisihnya diakui dalam laba rugi. Ilustrasi akuisisi bertahap, contohnya PT Alfa membeli saham PT Beta tahun 2022 sama dengan 20%, tahun 2023 sama dengan 15%, tahun 2024 sama dengan 30%, maka total kepemilikannya itu sama dengan 65%. Pada tahun 2024, PT Alfa memperoleh pengendalian atas PT Beta sehingga transaksi tersebut dikategorikan sebagai akuisisi bertahap. Konsep pengendalian yaitu pengendalian adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas guna memperoleh manfaat dari aktivitasnya. Masuk pada indikator pengendaliannya itu, yang pertama kepemilikan suara mayoritas lebih dari 50%. Nah, perusahaan memiliki lebih dari 50% hak suara sehingga dapat mempengaruhi keputusan kepentingan dalam perusahaan. Yang kedua, hak menunjuk direksi. Perusahaan memiliki kewenangan untuk memilih atau mengganti anggota direksi yang mengelola perusahaan. Yang ketiga, hak menentukan kebijakan perusahaan. Perusahaan dapat menetapkan kebijakan strategi, keuangan, dan operasional yang akan dijalankan. Yang keempat, kemampuan pengendalian aktivitas relevan. Perusahaan mampu mengarahkan aktivitas utama yang paling memengaruhi kinerja dan keuntungan perusahaan, yang dimana tanpa pengendalian perusahaan belum dapat mengonsolidasikan laporan keuangan. Akuntansi akuisisi bertahap. Akuntansi akuisisi bertahap ketika pengendalian yang diperoleh itu terdapat 5, yang dimana yang pertama mengukur kembali investasi lama pada nilai wajar, yang dimana investasi yang telah dimiliki sebelumnya dinilai kembali berdasarkan harga pasar atau nilai wajarnya saat pengendalian diperoleh. Yang kedua, mengikuti keuntungan atau kerugian yang relevan, yang revolusi, yang dimana selisih antara nilai buku investasi lama dan nilai wajarnya dicatat sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, mengukur nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi, yang dimana seluruh aset dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi dinilai kembali sesuai nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Yang keempat, menghitung goodwill. Goodwill dihitung sebagai selisih lebih antara harga peroleh yang diperoleh investasi dengan nilai wajar aset neto yang diperoleh. Yang terakhir, menyusun laporan keuangan konsolidasian, yang dimana setelah memperoleh kendali perusahaan induk dan anak, menyusun laporan keuangan gabungan yang menggambarkan kondisi keuangan sebagai satu entitas ekonomi. Pengukuran kembali investasi yang sebelumnya, yaitu sebelum memperoleh kendali investasi biasanya dicatat menggunakan metode ekuitas dan nilai wajar. Ketika kendali diperoleh, nilai investasi lama harus diukur kembali pada nilai wajarnya. Selisih antara nilai buku dan nilai wajar diakuisisi sebagai laba atau rugi. Goodwill dalam akuisisi bertahap, yaitu goodwill merupakan kelebihan antara harga perolehan ditambah nilai wajar kepentingan non-pengendali dan ditambah nilai wajar investasi sebelumnya, dikurangi nilai wajar aset neto teridentifikasi.
Goodwill yang mencerminkan terdapat reputasi perusahaan, di mana citra dan nama baik perusahaan yang membuatnya dipercaya oleh pelanggan, investor, dan masyarakat. Yang kedua, loyalitas pelanggan, kesetiaan pelanggan untuk terus menggunakan produk atau jasa perusahaan dalam jangka panjang. Yang ketiga, merek dagang, identitas atau nama merek yang memiliki nilai dan dikenal luas sehingga memberikan keunggulan komprehensif. Keempat, potensi keuntungan masa depan, yang dimana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan pertumbuhan bisnis yang lebih besar dari masa mendatang. Contoh perhitungan goodwill, yang dimana misalkan harga pembelian tambahan sama dengan 800 juta rupiah, nilai wajar investasi lama sama dengan 500 juta rupiah, KNP sama dengan 300 juta rupiah, aset neto teridentifikasi 1.400.000 rupiah, dan goodwill yang dimana perhitungannya itu 800 juta ditambah 500 juta ditambah 300 juta dikurangi 1.400.000, dimana hasilnya 200 juta. Goodwill yang diakui sama dengan 200 juta. Keuntungan akuisisi bertahap itu yang dimana bagi perusahaan terdapat risiko investasi lebih rendah. Perusahaan dapat mengurangi risiko kerugian karena investasi dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus dalam jumlah besar. Fleksibilitas pengembalian keputusan, yang dimana perusahaan memiliki waktu untuk menilai kondisi bisnis sebelum memutuskan menambah kepemilikan atau memperoleh kendali penuh. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan dan besar sekaligus. Dana yang dibutuhkan dapat dikeluarkan secara bertahap sehingga tidak terlalu membebani kondisi keuangan perusahaan. Yang kelima, dapat mengevaluasi kinerja target terlebih dahulu. Perusahaan dapat mengamati kinerja prospek dan kondisi perusahaan target sebelum melakukan akuisisi lebih lanjut. Terdapat juga bagi investor itu terdapat dua, yang dimana memberikan informasi lebih transparan. Informasi dapat melihat secara jelas proses peningkatan kepemilikan dan dampaknya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua itu mempermudah analisis strategi ekspansi, yang dimana investor dapat menilai bagaimana perusahaan mengembangkan bisnisnya melalui akuisisi dan apakah strategi tersebut berpotensi meningkatkan kinerja perusahaan di masa depan. Tantangan akuisisi yang bertahap. Di sini terdapat 5 tantangan akuisisi. Yang pertama itu terdapat penilaian nilai wajar yang kompleks, yang menetapkan nilai wajar aset, liabilitas, dan investasi seringkali merupakan analisis serta estimasi yang mendalam sehingga cukup rumit. Yang kedua, perhitungan goodwill yang rumit. Goodwill dihitung dari beberapa komponen seperti harga perolehan, investasi sebelumnya, dan nilai aset neto, sehingga membutuhkan ketelitian tinggi. Yang ketiga, risiko salah saji laporan keuangan, yang dimana kesalahan dalam pengukuran nilai wajar atau perhitungan goodwill dapat menyebabkan informasi dalam laporan keuangan menjadi tidak akurat. Yang keempat, perubahan kondisi pasar. Perubahan ekonomi, harga saham, atau kondisi industri dapat mengurangi nilai perusahaan yang diakuisisi dan hasil akuisisi itu sendiri. Yang terakhir, sulit menentukan waktu perolehan kendali, yang dimana dalam akuisisi terdapat perusahaan harus menentukan secara tepat kapan pengendalian benar-benar diperoleh, karena hal ini mempengaruhi perlakuan akuntansi yang digunakan.
Yang ketiga, akuisisi oleh pihak lain. Pihak lain membeli saham dalam jumlah besar sehingga memperoleh kendali yang sebelumnya dimiliki perusahaan induk. Perusahaan hak suara yang terakhir, perusahaan hak suara. Perusahaan perjanjian atau hak suara pemegang saham dapat mengurangi kemampuan perusahaan induk untuk mengendalikan perusahaan anak. Indikator kehilangan kontrol yaitu suatu entitas dianggap kehilangan kontrol apabila penghentian konsolidasi laporan keuangan perusahaan anak tidak lagi digabungkan ke dalam laporan keuangan induk, pengakuan laba atau rugi pelepasan, selisih antara nilai pelepasan dan nilai tercatat investasi diakui sebagai laba atau rugi, pengukuran kembali investasi tersisa. Jika masih memiliki sebagian saham investasi tersebut, dinilai kembali berdasarkan nilai wajarnya. Penghapusan aset dan liabilitas anak perusahaan. Seluruh aset dan kewajiban perusahaan anak dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasi. Pelakuan akuntansi kehilangan kontrol. Ketika kehilangan kontrol, maka penghapusan aset dan liabilitas anak, seluruh aset dan kewajiban perusahaan anak yang sebelumnya dikonsolidasikan harus dilakukan. Menghapus kepentingan non pengendali atau KNP. Saldo kepentingan non pengendali yang terkait dengan perusahaan anak juga harus dihapus. Mengakui nilai wajar investasi yang masih dimiliki. Jika masih terdapat kepemilikan saham, nilainya diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal kehilangan kontrol. Menghitung laba atau rugi pelepasan, yaitu perusahaan menghitung keuntungan atau kerugian yang timbul akibat kehilangan pengendalian. Menghentikan proses konsolidasi, yaitu sejak tanggal kehilangan kontrol, perusahaan anak tidak lagi disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi. Contoh kehilangan kontrol itu seperti PT Induk. PT Induk memiliki 80% saham PT Anak, kemudian PT Anak menjual 40% kepemilikannya, dan kepemilikannya tersisa menjadi 40% karena tidak lagi memiliki pengendalian. Maka PT Induk kehilangan kontrol atas PT Anaknya itu pada investasi yang tersisa dicatat sebagai investasi biasa atau investasi asosiasi. Tercatat arus kas dari hasil penjualan saham. Uang yang diterima dari penjualan saham perusahaan anak dicatat sebagai arus kas masuk dalam laporan arus kas perusahaan. Risiko auditor perlu memperhatikan, yaitu hal yang pertama diperhatikan itu ketepatan penentuan tanggal akuisisi. Auditor harus memastikan tanggal ketika pengendalian diperoleh telah ditetapkan dengan benar karena menjadi dasar pencatatan akuisisi. Yang kedua, penilaian nilai wajar aset dan liabilitas. Auditor memeriksa apakah aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi telah dinilai sesuai nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Yang tiga, perhitungan goodwill. Auditor memastikan goodwill dihitung dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang keempat, pengakuan laba atau rugi pelepasan. Auditor menilai apakah keuntungan atau kerugian akibat kehilangan kontrol telah dihitung dan dicatat secara tepat. Yang terakhir, pengungkapan dalam catatan laporan keuangan. Auditor memastikan seluruh informasi penting terkait akuisisi atau kehilangan kontrol telah digunakan secara lengkap dan transparan dalam catatan atas laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarni Dato dengan NPM 022723 11225. Saya mahasiswa dari Universitas Khairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi.
Di sini saya akan menjelaskan materi yang terkait menganalisis akuisisi bertahap dan kehilangan kontrol. Lanjut saja pada pengertiannya. Di sini pengertian akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain sehingga perusahaan mengakuisisi memperoleh kendali atas perusahaan yang diakuisisi. Tujuannya itu memperluas pasar, yang adalah akuisisi memungkinkan perusahaan memasuki wilayah atau segmen pasar baru dengan lebih cepat tanpa harus membangun usaha dari awal. Yang kedua, meningkatkan keuntungan dengan bertambahnya pelanggan, aset, dan sumber pendapatan, perusahaan berpotensi memperoleh laba yang besar. Yang ketiga, mengurangi persaingan, yaitu akuisisi terhadap perusahaan pesaing dapat mengurangi jumlah kompetitor sehingga posisi perusahaan di pasar menjadi lebih kuat. Yang keempat, memperluas teknologi baru, yaitu perusahaan memperoleh teknologi inovasi atau keahlian yang dimiliki perusahaan, target untuk meningkatkan daya saing bisnis. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi operasional. Penggabungan sumber daya sistem dan proses bisnis dapat mengurangi biaya operasional serta meningkatkan produktivitas perusahaan. Pengertian akuisisi terhadap akuisisi bertahap. Step acquisition adalah proses memperoleh pengendalian atas perusahaan lain melalui beberapa tahap pembelian saham yang dilakukan secara bertahap dalam periode tertentu. Masuk pada karakteristiknya, yaitu kepemilikan meningkatkan secara bertahap, yaitu perusahaan membeli saham perusahaan lain secara bertahap dalam beberapa transaksi, bukan sekaligus. Yang kedua, awalnya tidak memiliki kendali, yang dimana pada awal jumlah saham yang dimiliki belum cukup untuk mengendalikan kebijakan perusahaan yang diinvestasikan. Yang ketiga, pada tahap tertentu memperoleh kendali adalah setelah kepemilikan mencapai tingkat tertentu, perusahaan memperoleh hak untuk mengendalikan aktivitas dan keputusan penting perusahaan tersebut. Yang keempat, wajib melakukan pengukuran kembali investasi sebelumnya, yang dimana ketika kendali diperoleh, investasi yang telah dimiliki sebelumnya harus dinilai kembali berdasarkan nilai wajarnya dan selisihnya diakui dalam laba rugi. Ilustrasi akuisisi bertahap, contohnya PT Alfa membeli saham PT Beta tahun 2022 sama dengan 20%, tahun 2023 sama dengan 15%, tahun 2024 sama dengan 30%, maka total kepemilikannya itu sama dengan 65%. Pada tahun 2024, PT Alfa memperoleh pengendalian atas PT Beta sehingga transaksi tersebut dikategorikan sebagai akuisisi bertahap. Konsep pengendalian, yaitu pengendalian adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas guna memperoleh manfaat dari aktivitasnya. Masuk pada indikator pengendaliannya itu, yang pertama, kepemilikan suara mayoritas lebih dari 50%. Nah, perusahaan memiliki lebih dari 50% hak suara sehingga dapat mempengaruhi keputusan kepentingan dalam perusahaan. Yang kedua, hak menunjuk direksi. Perusahaan memiliki kewenangan untuk memilih atau mengganti anggota direksi yang mengelola perusahaan. Yang ketiga, hak menentukan kebijakan perusahaan. Perusahaan dapat menetapkan kebijakan strategi, keuangan, dan operasional yang akan dijalankan. Yang keempat, kemampuan pengendalian aktivitas relevan. Perusahaan mampu mengarahkan aktivitas utama yang paling memengaruhi kinerja dan keuntungan perusahaan, yang dimana tanpa pengendalian perusahaan belum dapat mengonsolidasikan laporan keuangan. Akuntansi akuisisi bertahap. Akuntansi akuisisi bertahap ketika pengendalian yang diperoleh
ketika pengendalian yang diperoleh itu terdapat 5, yang dimana yang pertama mengukur kembali investasi lama pada nilai wajar, yang dimana investasi yang telah dimiliki sebelumnya dinilai kembali berdasarkan harga pasar atau nilai wajarnya saat pengendalian diperoleh. Yang kedua, mengikuti keuntungan atau kerugian yang relevan, yang revolusi, yang dimana selisih antara nilai buku investasi lama dan nilai wajarnya dicatat sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, mengukur nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi, yang dimana seluruh aset dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi dinilai kembali sesuai nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Yang keempat, menghitung goodwill. Goodwill dihitung sebagai selisih lebih antara harga peroleh yang diperoleh investasi dengan nilai wajar aset neto yang diperoleh. Yang terakhir, menyusun laporan keuangan konsolidasian, yang dimana setelah memperoleh kendali perusahaan induk dan anak, menyusun laporan keuangan gabungan yang menggambarkan kondisi keuangan sebagai satu entitas ekonomi. Pengukuran kembali investasi yang sebelumnya, yaitu sebelum memperoleh kendali investasi biasanya dicatat menggunakan metode ekuitas dan nilai wajar. Ketika kendali diperoleh, nilai investasi lama harus diukur kembali pada nilai wajarnya. Selisih antara nilai buku dan nilai wajar diakuisisi sebagai laba atau rugi. Goodwill dalam akuisisi bertahap, yaitu goodwill merupakan kelebihan antara harga perolehan ditambah nilai wajar kepentingan non-pengendali dan ditambah nilai wajar investasi sebelumnya, dikurangi nilai wajar aset neto teridentifikasi. Goodwill yang mencerminkan terdapat reputasi perusahaan, di mana citra dan nama baik perusahaan yang membuatnya dipercaya oleh pelanggan, investor, dan masyarakat. Yang kedua, loyalitas pelanggan, kesetiaan pelanggan untuk terus menggunakan produk atau jasa perusahaan dalam jangka panjang. Yang ketiga, merek dagang, identitas atau nama merek yang memiliki nilai dan dikenal luas sehingga memberikan keunggulan komprehensif. Keempat, potensi keuntungan masa depan, yang dimana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan pertumbuhan bisnis yang lebih besar dari masa mendatang. Contoh perhitungan goodwill, yang dimana misalkan harga pembelian ditambah harga pembelian tambahan sama dengan 800 juta rupiah, nilai wajar investasi lama sama dengan 500 juta rupiah, KNP sama dengan 300 juta rupiah, aset neto teridentifikasi 1.400.000 rupiah, dan goodwill yang dimana perhitungannya itu 800 juta ditambah 500 juta ditambah 300 juta dikurangi 1.400.000, dimana hasilnya 200 juta. Goodwill yang diakui sama dengan 200 juta. Keuntungan akuisisi bertahap itu yang dimana bagi perusahaan terdapat risiko investasi lebih rendah. Perusahaan dapat mengurangi risiko kerugian karena investasi dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus dalam jumlah besar. Fleksibilitas pengembalian keputusan, yang dimana perusahaan memiliki waktu untuk menilai kondisi bisnis sebelum memutuskan menambah kepemilikan atau memperoleh kendali penuh. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan dan besar sekaligus. Dana yang dibutuhkan dapat dikeluarkan secara bertahap sehingga tidak terlalu membebani kondisi keuangan perusahaan. Yang kelima, dapat mengevaluasi kinerja target terlebih dahulu. Perusahaan dapat
mengamati kinerja, prospek, dan kondisi perusahaan target sebelum melakukan akuisisi lebih lanjut. Terdapat juga bagi investor itu terdapat dua, yang dimana memberikan informasi lebih transparan. Informasi dapat melihat secara jelas proses peningkatan kepemilikan dan dampaknya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua itu mempermudah analisis strategi ekspansi, yang dimana investor dapat menilai bagaimana perusahaan mengembangkan bisnisnya melalui akuisisi dan apakah strategi tersebut berpotensi meningkatkan kinerja perusahaan di masa depan. Tantangan akuisisi yang bertahap. Di sini terdapat 5 tantangan akuisisi. Yang pertama itu terdapat penilaian nilai wajar yang kompleks, yang menetapkan nilai wajar aset, liabilitas, dan investasi seringkali merupakan analisis serta estimasi yang mendalam sehingga cukup rumit. Yang kedua, perhitungan goodwill yang rumit. Goodwill dihitung dari beberapa komponen seperti harga perolehan, investasi sebelumnya, dan nilai aset neto, sehingga membutuhkan ketelitian tinggi. Yang ketiga, risiko salah saji laporan keuangan, yang dimana kesalahan dalam pengukuran nilai wajar atau perhitungan goodwill dapat menyebabkan informasi dalam laporan keuangan menjadi tidak akurat. Yang keempat, perubahan kondisi pasar. Perubahan ekonomi, harga saham, atau kondisi industri dapat mengurangi nilai perusahaan yang diakuisisi dan hasil akuisisi itu sendiri. Yang terakhir, sulit menentukan waktu perolehan kendali, yang dimana dalam akuisisi terdapat perusahaan harus menentukan secara tepat kapan pengendalian benar-benar diperoleh, karena hal ini mempengaruhi perlakuan akuntansi yang digunakan. Yang ketiga, akuisisi oleh pihak lain. Pihak lain membeli saham dalam jumlah besar sehingga memperoleh kendali yang sebelumnya dimiliki perusahaan induk. Perusahaan hak suara. Yang terakhir, perusahaan hak suara. Perusahaan perjanjian atau hak suara pemegang saham dapat mengurangi kemampuan perusahaan induk untuk mengendalikan perusahaan anak. Indikator kehilangan kontrol, yaitu suatu entitas dianggap kehilangan kontrol apabila penghentian konsolidasi laporan keuangan perusahaan anak tidak lagi digabungkan ke dalam laporan keuangan induk, pengakuan laba atau rugi pelepasan, selisih antara nilai pelepasan dan nilai tercatat investasi diakui sebagai laba atau rugi, pengukuran kembali investasi tersisa jika masih memiliki sebagian saham investasi tersebut dinilai kembali berdasarkan nilai wajarnya, penghapusan aset dan liabilitas anak perusahaan. Seluruh aset dan kewajiban perusahaan anak dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasi. Perlakuan akuntansi kehilangan kontrol. Ketika kehilangan kontrol, maka penghapusan aset dan liabilitas anak, seluruh aset dan kewajiban perusahaan anak yang sebelumnya dikonsolidasikan harus dilakukan. Menghapus kepentingan non-pengendali atau KNP. Saldo kepentingan non-pengendali yang terkait dengan perusahaan anak juga harus dihapus. Mengakui nilai wajar investasi yang masih dimiliki. Jika masih terdapat kepemilikan saham, nilainya diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal kehilangan kontrol. Menghitung laba atau rugi pelepasan, yaitu perusahaan menghitung keuntungan atau kerugian yang timbul akibat kehilangan pengendalian. Menghentikan proses konsolidasi, yaitu sejak tanggal kehilangan kontrol, perusahaan anak tidak lagi disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi. Contoh kehilangan kontrol itu seperti PT induk
PT induk memiliki 80% saham PT anak, kemudian PT anak menjual 40% kepemilikannya, dan kepemilikannya tersisa menjadi 40% karena tidak lagi memiliki pengendalian. Maka PT induk kehilangan kontrol atas PT anaknya itu. Pada investasi yang tersisa dicatat sebagai investasi biasa atau investasi asosiasi. Tercatat arus kas dari hasil penjualan saham. Uang yang diterima dari penjualan saham perusahaan anak dicatat sebagai arus kas masuk dalam laporan arus kas perusahaan. Risiko auditor perlu memperhatikan, yaitu hal yang pertama diperhatikan itu ketepatan penentuan tanggal akuisisi. Auditor harus memastikan tanggal ketika pengendalian diperoleh telah ditetapkan dengan benar karena menjadi dasar pencatatan akuisisi. Yang kedua, penilaian nilai wajar aset dan liabilitas. Auditor memeriksa apakah aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi telah dinilai sesuai nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Yang tiga, perhitungan goodwill. Auditor memastikan goodwill dihitung dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang keempat, pengakuan laba atau rugi pelepasan. Auditor menilai apakah keuntungan atau kerugian akibat kehilangan kontrol telah dihitung dan dicatat secara tepat. Yang terakhir, pengungkapan dalam catatan laporan keuangan. Auditor memastikan seluruh informasi penting terkait akuisisi atau kehilangan kontrol telah digunakan secara lengkap dan transparan dalam catatan atas laporan keuangan.